Demo tolak transmigrasi di Kalimantan Barat oleh Aliansi Kalimantan Barat menggugat tiba-tiba ricuh. Katanya ini bukan program transmigrasi. Katanya cuman revitalisasi kawasan lama. Tapi kalau begitu, kenapa banyak masyarakat adat di Kalimantan yang turun ke jalan? Kalimantan itu bukan tanah kosong, bro. Ini tanah leluhur, tanah ulayat, dan saat pemerintah datang bawa peta, master plan, dan janji investasi, satu hal yang langsung terasa. Mereka nggak tanya dulu ke pemilik aslinya. Jadi, hari ini kita bongkar apa sebenarnya yang terjadi di balik revitalisasi transmigrasi 2025-2029 yang katanya hanya untuk memperbaiki wilayah lama, tapi malah bikin gelombang protes besar di tanah Borneo yang kebetulan rumah gua juga. Belakangan ini lagi rame di media sosial, terutama di Kalimantan ya, tempat gua tinggal, soal penolakan transmigrasi. Dari masyarakat, mahasiswa, bahkan tokoh-tokoh adatnya menolak rencana pemerintah ini. Nah, gua sebagai salah satu anak Dayak tertarik untuk bahas ini. Oke, kita mulai bara sejarah hahelu lah. Transmigrasi itu program besar sejak era Soeharto. Jutaan warga Jawa dipindah keluar pulau, terutama Sumatera dan Kalimantan, dengan harapan pemerataan pembangunan dan populasi. Tapi yang sering luput dibahas adalah dampaknya, konflik tanah dengan masyarakat adat, perubahan struktur demografi, dan eksploitasi lahan skala besar. Nah, sekarang pemerintah pusat bilang, tenang, ini bukan transmigrasi baru, ini cuma revitalisasi kawasan lama. Revitalisasi ini berarti perbaikan infrastruktur, peningkatan layanan dasar dan ekonomi di daerah-daerah transmigrasi yang udah ada sejak dulu. Jadi, transmigrasi Orde Baru itu pemindahan orang besar-besaran, sementara revitalisasi sekarang itu cuma perbaikan kawasan existing. Tapi siapa yang kontrol tanahnya sekarang? Dalam RPJMN 2025-2029, pemerintah menetapkan 45 kawasan transmigrasi prioritas nasional. Di Kalimantan ada banyak nama besar: Kuburaya, Sanggau, Katungau Hulu, Rasau Jaya, Arut Selatan, hingga Desa Kerang di Pasir. Pemerintah bilang ini untuk memajukan kawasan, tapi masyarakat lokal melihat peta itu sebagai ancaman. Data real misalnya, di Kalbar ada Rasau Jaya, Sekayam, Ketungau, di Kalteng ada Lamunti, Dadahup, Jelai, Arut Selatan, di Kaltim ada Desa Kerang, Maloy, Muara Kaman, di Kalsel ada Desa Cahaya Baru. Diterima Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan. Sejalan dengan tuntutan pengunjuk rasa, Krisantus juga menyatakan memiliki sikap yang sama, menolak program transmigrasi warga luar pulau ke Kalbar. Masa menuntut pemerintah meninjau ulang kebijakan transmigrasi yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan lokal dan hak masyarakat setempat. Dari luar ini kelihatan kayak program pembangunan, tapi dari dalam, ini soal tanah, identitas, dan masa depan generasi Dayak. Masyarakat adat Dayak dari Sintang, Sanggau, Pasir, Kapuas, dan lainnya bilang, kami nggak pernah diajak bicara. Kalimantan bukan tanah kosong. Banyak yang bilang ini bukan revitalisasi, tapi nama baru dari transmigrasi gaya baru. Transmigrasi yang terselubung. Mahasiswa dalam demonstrasinya bilang, ini minim transparansi dan partisipasi. Sekarang, biar adil, mari kita dengar versi pemerintah.
Tidak perlu khawatir kepada seluruh masyarakat akan adanya pendatang jika tidak diminta oleh pemerintah daerah setempat, tidak mungkin ada pendatang. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus bilang, tidak ada transmigran baru dari luar ke Kalimantan. Hanya revitalisasi, hanya warga lokal. Fokusnya pada program seperti Transpolitan 4.0. Itu kayak desa modern berbasis pertanian cerdas lah ya. Pelatihan kewirausahaan, infrastruktur desa terpadu, dan semua itu dilakukan agar ex-transmigran lama bisa lebih sejahtera dan mandiri. Tapi masalahnya bukan cuma soal jalan rusak atau irigasi. Ini soal apakah tanah adat dilibatkan dalam perencanaan, apakah masyarakat lokal mendapat prioritas, apakah revitalisasi ini akan menarik investor besar yang akan menggeser petani lokal. Masyarakat Kalimantan punya luka lama, ladang dibakar, tanah diklaim negara, dan suara mereka yang sering diabaikan. Buat program ini jalan tanpa konflik, pemerintah harus libatkan masyarakat adat sejak awal. Akui hak ulayat secara resmi, fokus revitalisasi untuk warga lokal, bukan investor luar, dan juga transparansi anggaran dan program per desanya. Kalau revitalisasi transmigrasi ini benar-benar demi rakyat, maka rakyat harus jadi penentu utama. Kalimantan bukan tanah kosong, ini rumah, ini sejarah, dan sejarah nggak bisa dibangun ulang pakai master plan, tanpa mendengar suara dari akar rumput. Gimana menurut lo? Setuju nggak dengan program ini? Atau khawatir seperti gua, seperti masyarakat Dayak? Tulis pendapat lo di komentar, dan kalau video ini bermanfaat, bantu share. Karena pembangunan tanpa partisipasi itu bukan pembangunan, itu perampasan yang dibungkus rapi. Jangan lupa like dan subscribe. Segitu aja video gua kali ini. Kalau ada materi yang kurang, silakan komentar di kolom komentar di bawah, kita diskusikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.